beberapa hal yang berkenaan dengan fenomena perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah teknologi dan revolusi digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, media sosial, dan perangkat mobile telah membawa dampak signifikan pada perubahan sosial. Transformasi dalam cara berkomunikasi, mendapatkan informasi, berbelanja, dan menjalin hubungan sosial adalah contoh perubahan sosial yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Yang kedua adalah globalisasi. Integrasi ekonomi, politik, dan budaya di tingkat global telah menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Globalisasi membawa pengaruh dari berbagai negara dan budaya, serta memperluas jaringan komunikasi dan interaksi antar individu dari berbagai belahan dunia. Yang ketiga adalah perubahan nilai dan norma. Nilai-nilai dan norma-norma sosial dapat mengalami perubahan seiring waktu. Misalnya, pandangan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hak LGBT telah berubah secara signifikan dan beberapa dekade terakhir. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh perubahan budaya, agama, pendidikan, dan pengaruh media. Yang keempat adalah gerakan sosial dan politik. Gerakan sosial dan politik seperti gerakan hak sipil, gerakan feminis, gerakan lingkungan, dan gerakan LGBT memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan sosial. Gerakan ini memperjuangkan perubahan dalam kebijakan, hukum, dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial yang relevan. Adapun gap antara pendidikan ideal dengan fenomena perubahan sosial yang terjadi di sekolah atau kampus dapat timbul dari beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah kurikulum yang tidak relevan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan pentingnya pendidikan yang relevan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Jika kurikulum yang telah diterapkan di sekolah atau kampus tidak memperhitungkan perubahan sosial yang terjadi, maka pendidikan akan kehilangan relevansinya. Misalnya, kurikulum yang tidak mencangkup isu sosial yang mendesak atau tidak mempromosikan pemahaman tentang multikulturalisme akan menyebabkan kesenjangan antara pendidikan ideal dan tuntutan perubahan sosial. Yang kedua yaitu ketimpangan akses pendidikan. Ki Hajar Dewantara menganjurkan pendidikan yang merata dan inklusif. Namun, dalam realitasnya kesenjangan akses terhadap pendidikan masih terjadi di berbagai daerah dan kelompok sosial. Jika fenomena perubahan sosial di masyarakat tidak disertai dengan upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi semua individu, maka akan ada kesenjangan antara pendidikan ideal dan kenyataan sosial yang berubah. Yang ketiga adalah ketidakberdayaan guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, ia menekankan pentingnya peran guru sebagai pendidik yang mampu memahami dan merespon perubahan sosial. Namun jika guru tidak memperoleh dukungan yang memadai seperti pelatihan terus-menerus atau sumber daya yang memadai, mereka mungkin kesulitan untuk mengintegrasikan fenomena perubahan sosial dalam praktik pengajaran mereka. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antara pendidikan ideal dan kenyataan di sekolah atau kampus. Yang keempat yaitu keterbatasan ruang belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, ia memandang bahwa pentingnya menciptakan ruang belajar yang menarik, inspiratif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jika infrastruktur dan lingkungan belajar di sekolah atau kampus tidak memadai atau tidak mampu mengakomodasi perubahan sosial, maka akan ada kesenjangan antara pendidikan ideal dan kondisi nyata di tempat pendidikan. Dalam upaya mengatasi kesenjangan ini, pentingnya bagi sekolah atau kampus untuk terus-menerus beradaptasi dengan perubahan sosial, memperbaiki kurikulum, memberikan pelatihan yang relevan bagi guru, serta meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara merata untuk semua individu.
hal-hal yang berkenaan dengan transmisi budaya yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah kurikulum. Nah, kurikulum sekolah dapat mencerminkan dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam mata pelajaran yang diajarkan. Misalnya, sejarah nasional, sastra lokal, seni tradisional, dan bahasa daerah yang dapat menjadi bagian dari kurikulum untuk memperkenalkan siswa pada warisan budaya mereka. Yang kedua adalah acara dan perayaan. Sekolah sering mengadakan acara dan perayaan yang berhubungan dengan budaya. Misalnya, perayaan Hari Kemerdekaan, peringatan hari-hari besar agama, atau festival budaya tertentu. Hal ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menghargai dan mempelajari budaya mereka sendiri serta budaya lain. Yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Nah, sekolah juga menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada budaya. Contohnya adalah kelompok tari tradisional, paduan suara budaya, orkestra tradisional, atau klub bahasa daerah. Hal ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat secara aktif dalam praktik budaya dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya mereka. Yang keempat adalah pengajaran inklusif. Sekolah dapat mempromosikan transmisi budaya dengan menciptakan lingkungan inklusif yang menghargai keragaman budaya. Guru dapat menggunakan berbagai materi seperti cerita yang mewakili berbagai budaya di kelas. Hal ini membantu siswa memahami dan menghormati budaya yang berbeda-beda. Yang kelima adalah pengetahuan dan pengalaman guru. Nah, guru memiliki peran penting dalam transmisi budaya di sekolah, di mana pengetahuan dan pengalaman mereka tentang budaya dapat mempengaruhi cara mereka mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Guru yang sadar akan budaya dapat membantu memelihara dan mendorong apresiasi siswa terhadap budaya mereka sendiri serta budaya orang lain. Yang keenam adalah kolaborasi dengan komunitas. Sekolah dapat bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengintegrasikan budaya dalam pendidikan, melibatkan tokoh masyarakat, budayawan, atau lembaga budaya lokal yang dapat membantu memperkaya pengalaman siswa dan memperkuat transmisi budaya. Adapun gap antara pendidikan ideal dengan fenomena transmisi budaya yang terjadi di sekolah atau kampus dapat timbul dari beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah pendidikan yang berpusat pada anak dan kurikulum yang terfokus pada materi. Prinsip Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada anak dan pembelajaran yang didasari pada kebutuhan, minat, dan potensi unik setiap siswa. Namun dalam praktiknya, kurikulum seringkali lebih terfokus pada pemberian materi dan persiapan ujian standar. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya waktu dan ruang untuk memasukkan budaya lokal dan pemahaman mendalam tentang warisan budaya siswa ke dalam kurikulum. Yang kedua adalah inklusivitas dan diskriminasi atau eksklusi. Nah, prinsip inklusivitas dalam pendidikan menekankan bahwa semua siswa tanpa memandang latar belakang budaya atau keberagaman mereka harus dihormati, diterima, dan didukung dalam lingkungan pendidikan. Namun, fenomena transmisi budaya di sekolah atau kampus dapat mencerminkan ketidakadilan dan diskriminasi budaya, seperti peminggiran budaya minoritas atau pengabdian terhadap budaya lokal. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan transmisi budaya di sekolah atau kampus. Yang ketiga yaitu merangkul keberagaman dan dominasi budaya tertentu. Prinsip Ki Hajar Dewantara menghargai keberagaman budaya dan mengakui pentingnya menghormati serta memahami budaya lain. Namun beberapa kasus, pendidikan di sekolah atau kampus mungkin lebih didominasi oleh satu budaya yang dianggap superior, sementara lain dianggap kurang penting atau diabaikan. Hal ini menyebabkan pengabaian terhadap keberagaman budaya dan penekanan terhadap aspek budaya yang dominan. Yang keempat atau yang terakhir adalah pemberdayaan siswa dan pemutusan kekuasaan pada guru.
Prinsip Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pemberdayaan siswa di mana siswa dianggap sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan memiliki kontrol atas pembelajaran mereka sendiri. Namun, dalam beberapa sistem pendidikan, model tradisional yang sangat terpusat pada guru masih relevan. Nah, di mana kekuasaan dan otoritas pendidikan terpusat pada guru. Hal ini karena partisipasi siswa dalam transmisi budaya di sekolah atau kampus dan mengurangi keterlibatan aktif antara mereka dan memahami serta mempraktikkan budaya. Nah, itulah tadi mengenai fenomena-fenomena perubahan sosial dan juga transmisi budaya yang terjadi pada lingkungan sekolah maupun kampus. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.